Bab 6 dengarkan kataku. Mungkinkah karena pergumulannya dengan lelaki tadi malam telah tidak sengaja melukai Nicholas Lu? Atau mungkin orang itu sendiri yang telah melukai Nicholas Lu? Keluarga Lu memiliki bisnis yang besar dan ada banyak orang yang menjadi musuh dari keluarga Lu. Orang itu sepertinya bukanlah orang dari keluarga Lu, dia mungkinkah musuh dari keluarga Lu? Jennifer Wen tanpa sadar berdiri dan ingin mengatakan kemungkinan ini, tetapi saat akan mengatakan itu dia menjadi ragu. Kalau dia mengatakan itu, mereka pasti akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Kalau dia mengatakan yang sebenarnya, tentang lelaki tadi malam yang ingin memerkosanya, tapi akhirnya tidak terjadi apa-apa karena lelaki itu akhirnya melarikan diri. Akankah keluarga Lu percaya? Seorang lelaki asing yang muncul tiba-tiba dan melukai Nicholas Lu, tapi malah melepaskan Jennifer Wen? Kecuali Jennifer Wen telah melakukan sesuatu dengannya, atau Jennifer Wen bekerja sama dengan lelaki itu, karena kalau tidak dia bagaimana mungkin tidak terluka. Dengan alasan yang meragukan seperti itu, akankah keluarga Lu percaya dan melepaskannya? Bibirnya bergetar beberapa saat dan dia akhirnya berkata, iya itu aku. Aku telah tidak merawatnya dengan baik. Aku tadi malam menjatuhkan lampu dan mengenainya. Aku bersedia dihukum. Aku sudah bilangkan kamu pasti sengaja melakukan ini. Aku tahu akan seperti seharusnya dulu langsung. Sudah. Kakek Lu mengangkat tangannya dan menghentikan Eva Ye yang melangkah maju dan ingin mencekik Jennifer Wen. Dia kemudian perlahan berbalik melihat Jennifer Wen. Di mata tua itu, membuat semua orang tercengang juga rasa dingin yang membuat orang meringis. Dia seperti singa yang masih dalam masa prima, dan dapat setiap saat mengangkat cakarnya untuk mencabik-cabik mangsanya dan menghancurkannya menjadi butiran debu. Karena kamu telah bersedia mengakui kesalahanmu, untuk hukumanmu pergi ke ruang bawah tanah dan renungkan bagaimana cara merawat Nicholas dengan baik setelah itu baru boleh keluar. Ayah, hukuman ini terlalu gampang untuk dia. Ayah. Setelah itu kakek Lu pergi meninggalkan kamar dengan kedua tangan di punggungnya. Eva Ye berlari mengejarnya. Sebelum keluar, dia tidak lupa menoleh ke belakang dan menatap tajam Jennifer Wen. Jennifer Wen memahami kalimat Eva Ye yang barusan disela oleh kakek Lu. Seharusnya waktu itu langsung bunuh dia saja. Melihat para pelayan di sekitar yang juga memiliki pandangan kebencian terhadap Jennifer Wen, sepertinya semua orang di keluarga Lu ingin Jennifer Wen mati. Setelah kakek Lu pergi, seorang pelayan langsung menyeret Jennifer Wen ke ruang bawah tanah, membanting pintu dan menguncinya, dan Jennifer Wen sekali lagi terjebak di penjara yang gelap. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada cahaya, tidak ada orang. Jennifer Wen duduk di sudut dengan tenang memeluk lututnya. Dan berbagai gambaran muncul di kepalanya. Gambaran seperti ibunya ketika jatuh sakit. Dia yang dibujuk untuk memakai baju mewah dan mahal dan mengendarai mobil mewah dan bahkan juga ada gambaran Nicholas Lu yang berbaring diam di sampingnya. Tidak tahu sudah berapa hari berlalu, tidak ada seorang pun yang pernah bertanya padanya apakah dia sudah memikirkan kesalahannya dengan baik. Mungkin orang-orang dari keluarga Lu telah melupakannya. Bahkan kalau orang sepertinya meninggal di dalam sana, pasti tidak akan ada orang yang peduli. Dia haus dan lapar, bersandar di dinding untuk bernafas dengan keras dan akhirnya berhasil memastikan sesuatu. Keluarga Lu bisa kapan saja mengambil nyawanya. Aku tahu aku salah. Keluarkan aku. Aku pasti akan merawat Nicholas dengan baik. Mau sampai aku mati. Patang tangan atau patah kaki, aku pasti tidak akan membiarkan Nicholas terluka sedikit pun. Aku mohon, keluarkan aku. Jennifer Wen jatuh limbung ke lantai. Suara permohonannya terdengar begitu memilukan. Dia tidak tahu, kalau kata yang diucapkannya tadi di suatu hari nanti benar-benar akan terjadi, sampai dia menutup mata, dia masih tak melihat orang dari keluarga Lu datang mengeluarkannya. Cairan hangat menyelinap masuk ke tenggorokannya, dan kesadaran Jennifer Wen berangsur-angsur kembali pulih. Dia tanpa sadar menelan cairan di mulutnya, dan organ dalam yang kering akhirnya terasa lembab, dan dia perlahan membuka matanya. Melihat mata dingin yang ada di dekatnya, Jennifer Wen tiba-tiba mendorongnya, meraih selimut dan mundur ke belakang, menatapnya dengan nyeri. Kamu bagaimana bisa berada di sini? Bab 7 Kesepakatan. Lelaki itu menyeka sudut bibirnya, kalau aku tidak datang, kamu mungkin akan mati di ruang bawah tanah. Saat dia mengatakan itu, dia mencondongkan tubuhnya ke depan Jennifer Wen.
Aku menyelamatkanmu, kamu bukannya harus berterima kasih padaku? Menyingkir kamu. Kalau bukan karena kamu, aku pasti tidak akan menjadi seperti ini. Awalnya dirinya di keluarga Lu berjalan dengan baik-baik saja dan kakek Lu semakin puas dengan pekerjaannya. Dia bahkan merasa kalau dia akan berhasil mendapatkan kesempatan untuk melihat ibunya, tetapi semuanya dalam sekejap dihancurkan oleh lelaki ini. Karena dia, Jennifer Wen tidak hanya hampir mati, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk pergi dari sana. Jennifer Wen rasanya ingin mencabik-cabiknya, tapi dia tahu kalau dia sama sekali bukan lawannya, jadi dia hanya bisa dengan was-was menghadapinya. Tangan Jennifer Wen meraba-raba di bawah selimut dan menyentuh lengan Nicholas Lu. Jennifer Wen tanpa sadar menyentuhnya untuk memeriksa apakah ada luka baru di sana. Kalau Nicholas Lu terluka, keluarga Lu pasti tidak akan pernah membiarkan Jennifer Wen hidup, dan hari ini kalau lelaki ini berani menyentuh Nicholas Lu, dia pasti akan berjuang mati-matian melawannya. Tenang, aku hari ini tidak akan menyentuh suamimu yang murahan ini. Lelaki itu melihat niatnya dan dengan geli menjelaskannya. Mata Jennifer Wen membelalak. Ternyata benar ya, kamu yang menyebabkan luka di tubuhnya. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kita tidak membicarakan tentang bagaimana kamu akan membalasku karena telah menyelamatkanmu? Kamu yang membawaku keluar dari ruang bawah tanah? Orang keluarga Lu hanya membawamu keluar, tetapi mereka meninggalkanmu di sini dan langsung pergi. Kalau aku tidak memberimu air, kamu pasti sudah dehidrasi dan mati, lelaki itu berkata dan dengan sengaja menyeka sudut bibirnya. Jennifer Wen kemudian menyadari kalau orang ini telah memberikannya air dari mulut ke mulut. Dia dengan jijik menyeka mulutnya dengan lengan bajunya, dan rasanya ingin menyeka mulutnya langsung dari kulitnya, tapi dia seketika menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sana. Kamu bagaimana bisa mengetahui segala urusan keluarga Lu dengan begitu jelas? Dia tidak hanya tahu kalau dia dikurung di ruang bawah tanah, tetapi juga tahu kalau pelayan keluarga Lu telah meninggalkannya di sini tanpa mengurusnya. Jennifer Wen bisa memastikan kalau orang ini bukanlah anggota keluarga Lu, tetapi dia bagaimana bisa tahu hal-hal semacam ini dengan jelas? Tidak ada yang tidak aku ketahui tentang keluarga Lu. Siapa kamu sebenarnya? Jennifer Wen merasa di tubuhnya telah dipasang kamera pengintai. Mungkinkah lelaki ini juga tahu apa yang dikatakannya dan apa yang dia lakukan setiap hari, tetapi orang ini tidak pernah muncul di siang hari. Jadi siapa dia sebenarnya? Kamu hari ini terlalu banyak bicara, suara lelaki itu tenggelam, dan dia melompat ke depan. Karena kamu sudah bangun, ayo kita kerjakan tugas kita. Ah. Begitu cepat, lengan lelaki itu langsung terluka, dan cairan hangat langsung mengalir keluar, lukanya dalam. Lelaki itu menutupi lengannya dan bangkit, rasa dingin di matanya menjadi lebih hebat, seolah-olah dia bisa langsung membekukan Jennifer Wen. Jennifer Wen dengan gemetar memegang pecahan kaca, dan darah merah cerah perlahan mengalir di sudut tajam kaca. Jennifer, menurutmu apakah kamu bisa lolos dengan cara ini? Nada suara yang ganas terjepit di antara gigi lelaki itu. Dan darah luka lelaki itu mengalir lebih banyak, tetapi dia terlihat tidak merasakan sakitnya, tenaganya malah semakin kuat dan seperti ingin meremukkan tulangnya. Jennifer Wen yang sangat ketakutan langsung meletakkan pecahan gelas ke tenggorokannya. Ketika dia di penjara dulu, dia hampir menjadi gila. Dia pernah mencoba menggunakan potongan kaca untuk menyelesaikan hidupnya beberapa kali, tetapi setiap kali dia memikirkan ibunya, dia akhirnya memilih menyerah. Tetapi pada saat ini, bahkan kalau dia tidak ingin mati, tapi dirinya sendiri tidak bisa menahan dan menolaknya. Hukuman orang yang telah mengkhianati dan mencari masalah dengan keluarga Lu adalah kematian. Dan setelah dirinya nanti diperkosa oleh laki-laki ini, cepat atau lambat kematian pasti juga akan menghampirinya. Karena nantinya dia juga akan mati, akan lebih baik kalau dia menyelesaikan dirinya sendiri sekarang. Memikirkan hal itu, Jennifer Wen menutup matanya dengan erat, dan ujung pecahan kaca menusuk lehernya dengan keras. Darah menetes ke leher Jennifer Wen. Tetapi dia tidak merasakan sakitnya, dia membuka matanya dan menemukan kalau lelaki itu memegang tepi kaca yang tajam dengan kuat, dan urat birunya menegang dengan jelas. Jennifer, kamu ingin mati? Tidak semudah itu. Bab 8 pulang ke rumah. Mata Jennifer Wen memerah, dengan nafas gemetar berkata, "Kamu tidak bisa menghentikanku, akan selalu ada saat kamu tidak bisa muncul, lalu setelah itu terjadi kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Kalau kamu benar-benar ingin mati,
Mengapa kamu tidak menemukan cara untuk mengakhiri hidupmu di penjara? Mata lelaki itu terlihat sangat cerah di kegelapan, seolah-olah dapat menembus lubuk hati Jennifer Wen yang paling tertekan. Coba pikirlah mengapa kamu memilih bertahan dari penderitaan seperti itu. Dan masih berusaha untuk bebas. Pikirkan tentang orang-orang yang menjadikanmu seperti sekarang ini, pikirkan tentang perlakuan yang kamu derita selama 3 tahun terakhir dan bahkan bisa lebih lama lagi. Apakah kamu benar-benar rela mati? Tangan Jennifer Wen gemetar, dan air mata mulai mengalir deras. Dia bagaimana bisa rela mati seperti ini? Keluhannya belum diselesaikan. Dan dia belum bisa kembali dan bersatu dengan ibunya. Tetapi sekarang rasanya sulit untuk menghadapi jebakan dan permainan keluarga Lu, juga sulit untuknya menghadapi lelaki yang ingin melukai dirinya kapan saja. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Tangan laki-laki itu masih memegang pecahan kaca di tangannya, dan keduanya membeku terdiam seperti ini. Setelah itu, lelaki itu mencondongkan tubuh ke telinga Jennifer Wen dan berkata dengan lembut. Ikuti perkataanku, aku bisa memberimu banyak keuntungan lebih dari keluarga Lu. Aku dapat membantumu apapun yang ingin kamu lakukan. Kata-kata lelaki itu membuat Jennifer Wen sedikit bergidik. Kata-katanya seolah menyihir, membuat Jennifer Wen ragu. Lelaki ini apakah benar bisa membantunya? Kamu kenapa mau membantuku? Kamu sekarang masih tidak perlu tahu. Setelah mengatakan itu, lelaki itu turun dari atas tubuh Jennifer Wen. Mengambil gelas di tangannya. Berbalik dan berjalan ke balkon. Membuka salah satu sudut tirai, cahaya bulan masuk, dan Jennifer Wen bisa melihat dengan jelas, punggungnya yang lebar dan kuat, membuat orang bisa merasakan rasa aman. Dia menoleh sedikit dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk memikirkannya, dan aku akan datang mencarimu lagi dalam waktu 3 hari. Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari balkon. Jennifer Wen duduk perlahan, noda darah yang ditinggalkan oleh lelaki itu di lehernya terasa dingin, tetapi jantungnya berdebar kencang. Mengatasi segala keluhannya, bersatu kembali dengan ibunya, dapatkah lelaki ini membantunya merealisasikannya? Dalam 3 hari berikutnya, lelaki itu tidak muncul, dan Jennifer Wen juga belum memutuskan apakah akan membuat kesepakatan dengan lelaki ini. Hanya didasarkan omongan kosong, dia tidak bisa dengan mudah mempercayai lelaki ini, tapi dia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya malam ini setelah 3 hari itu lewat. Pada pagi hari ketiga, Jennifer Wen selesai makan dipanggil ke ruang kerja kakek Lu. Di ruang kerja yang tenang, kakek Lu memandangi wajah kuyu Jennifer Wen dalam-dalam, tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Apakah sudah memikirkan kesalahannya dengan baik? Jennifer Wen menundukkan kepalanya dengan patuh menjawab. Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan Nicholas terluka sedikit pun. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Kakek Lu mengangguk. Keluarga Lu bukannya keluarga yang tidak masuk akal. Dalam sebulan terakhir, kamu telah merawat Nicholas, aku juga telah melihat semuanya di mataku. Kalau hal ini terjadi lagi, apa konsekuensinya? Aku pikir kamu harusnya sangat jelas. Ya, aku mengerti, Jennifer Wen mengerutkan bibirnya yang kering. Ya sudah kalau begitu, hari ini kamu bisa mengambil cuti sehari. Keluarga Wen harusnya tidak tahu tentang pembebasanmu dari penjara kan? Hari ini pergilah pulang ke rumah keluarga Wen. Jennifer Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Benarkah dia bisa pulang untuk menemui ibunya? Kakek Lu mengangguk, dan Jennifer Wen dengan penuh syukur membungkuk beberapa kali. Terima kasih, aku akan cepat kembali ke sini. Makna yang tidak diketahui melintas di mata kakek Lu dan dia tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan tangannya menyuruh Jennifer Wen pergi. Bab 9 Makna keluarga untuknya. Jennifer Wen masuk ke mobil keluarga Lu dan bergegas pergi ke rumah keluarga Wen. Dia di sepanjang jalan terlihat bersemangat. Meskipun rumah itu tidak worth it untuk dikenang olehnya, tapi ibunya ada di sana. Saat berpikir kalau dia bisa segera melihat ibunya, suasana hatinya jadi happy dan bersemangat. Sesampainya di rumah keluarga Wen, Jennifer Wen bergegas keluar dari mobil, berlari ke pintu villa keluarga Wen, dan dengan buru-buru menekan bel pintu. Siapalah yang datang pagi buta seperti ini? Berisik, Bella Zhao berjalan ke bawah untuk membuka pintu dengan masker di wajahnya. Ekspresinya yang kesal membeku saat melihat Jennifer Wen, dan di sana tidak ada lagi ekspresi keanggunannya yang biasa.
Jennifer, kamu kenapa bisa keluar? Jennifer Wen telah dijatuhi hukuman selama 10 tahun. Sekarang jelas waktu darinya dibebaskan dari penjara masih jauh, tapi sekarang kenapa bisa keluar? Bella Zhao menatapnya dengan ekspresi yang bermacam-macam, ada terkejut, takut dan sedikit bersalah. Aku keluar dari penjara, kamu tidak senang, Jennifer Wen menatapnya dengan dingin. Tidak ada orang yang tahu bagaimana dia bisa masuk penjara selain wanita di depannya ini, tapi ekspresinya bisa berpura-pura terlihat tidak tahu apa-apa. Mungkin penampilan ekspresinya yang polos dan menyedihkan seperti ini yang membuat ayahnya yang baik itu bisa meninggalkan istri dan dirinya, bahkan bisa melupakan hati nuraninya. Di keluarga ini bisa memiliki seorang penjahat sepertimu rasanya sudah cukup sial, dan kamu masih berani kembali. Kalau kamu tidak malu, aku dan ayahmu malu. Aku bagaimana bisa menjadi penjahat dan tersangka? Memangnya kamu tidak tahu? Wajah Jennifer Wen semakin dingin dan berjalan mendekatinya. Bella Zhao ketakutan dan mundur beberapa langkah. Wanita sialan ini berbeda dengan 3 tahun yang lalu. Matanya yang dingin seakan mampu membunuh orang. Dia sudah tidak seperti orang bodoh yang mudah ditipu pada 3 tahun yang lalu. Kamu. Sudah tiba-tiba dari tangga langai 2 terdengar suara lelaki yang mendebarkan. Jennifer Wen mendongak dan melihat ayahnya yang baik, Richard Wen. Jennifer, ikut aku. Richard Wen berjalan ke ruang kerja. Jennifer Wen melirik Bella Zhao, melewatinya dan mengangkat kakinya naik ke lantai 2. Bella Zhao berdiri di sana dan menghentak kakinya dengan keras. Kalau sudah keluar memangnya kenapa? Sombong apanya? Lagi pula cepat atau lambat, aku pasti akan bisa memasukkanmu kembali. Dalam ruang kerja, Richard Wen memandang Jennifer Wen lama hingga akhirnya berkata, "Ini baru 3 tahun, kamu bagaimana bisa keluar?" Hati Jennifer Wen mendingin. Lelaki ini, yang dia panggil ayah selama 18 tahun, malah bereaksi sangat dingin saat melihat putrinya sendiri dibebaskan dari penjara. Ternyata bukan hanya Bella Zhao dan Cherry Wen, bahkan Richard Wen pun berharap dia tidak akan pernah keluar dari penjara. Jennifer Wen menarik sudut bibirnya dengan getir. Ini adalah ayah yang dia hormati selama 18 tahun dan lelaki yang dicintai ibunya selama 18 tahun. Saat itu, Richard Wen meninggalkan cinta pertamanya, Bella Zhao demi karirnya, dan menikahi ibunya yang merupakan anak dari keluarga kaya raya. Setelah menggunakan kekuatan ibunya untuk mengembangkan karirnya, Richard Wen teringat pada Bella Zhao. Keduanya langsung kembali menyatu dan melahirkan Cherry Wen. Saat itu, bisnis keluarga ibunya anjlok karena sebuah kecelakaan. Perlahan, keadaan itu menjadi duri di mata keduanya. Dan lagi pula, istri yang menemaninya memulai bisnis dari awal juga bukanlah tandingan dari sinar bulan putih, Bella Zhao, yang dulunya indah, dan keduanya akhirnya berpisah. Setelah bercerai, ayahnya membawa Cherry Wen dan Bella Zhao ke rumah keluarga Wen. Karena Jennifer Wen masih menjadi ahli waris sah dari harta keluarga Wen, secara alami dia telah menjadi duri di mata 3 keluarga ini, terutama Bella Zhao dan Cherry Wen. Mereka sudah tidak sabar menunggu kematian Jennifer Wen. 3 tahun yang lalu, Jennifer Wen ditangkap oleh polisi. Richard Wen langsung mengumumkan kalau dia telah memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya, bahkan menuntut hukuman yang berat untuknya si pembunuh. Karena kejadian ini juga membuat ibunya jatuh sakit dengan aliran otak yang tersumbat. Dia masih ingat Bella Zhao sehari sebelum persidangan. Mencarinya dan mengajukan banding dengan memberitahunya penyakit ibunya yang kritis. Dia mengatakan kalau dia tidak patuh dan tidak mengaku bersalah maka mereka akan menghentikan penyelamatan dan membiarkannya ibunya mati di ruang operasi. Saat itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa mengaku bersalah telah menabrak orang dan melarikan diri. Karena ini, dia telah membayar selama 3 tahun dan benar-benar menghancurkan hidupnya. Bayangan itu melintas di benaknya, dan mata Jennifer Wen sedikit merah. Aku bagaimana bisa keluar? Memangnya itu ada hubungannya denganmu, Tuan Wen? Richard Wen mengerutkan kening tidak senang. Karena kamu telah keluar, jangan berbuat macam-macam lagi. Kamu awalnya sudah menabrak orang, dan sekarang hanya dihukum 3 tahun. Bersyukurlah, anggap saja nasibmu baik. Jennifer Wen mencibir, dia menabrak seseorang? Anggota keluarga Wen semuanya sama saja dan kaliber mereka benar-benar sama. Kemampuan untuk memfitnah orang dan menjebak orang benar-benar hebat dan mengagumkan. Apakah karena sudah terlalu banyak kebohongan, jadi membuat pembohong mengira yang mereka katakan itu bukan kebohongan? Hanya 3 tahun penjara?
Mereka tentu tidak bisa merasakan sakit dan penderitaan selama 3 tahun ini karena mereka menghabiskan 3 tahun terakhir di luar dan dalam keadaan bebas. Jadi mereka mana mungkin bisa memahami kehidupan seperti apa yang dia jalani di penjara? Bab 10 mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk membayar kepahitannya. Mungkin bisa jadi orang yang menggertak dan menyiksanya sepanjang hari di penjara adalah orang yang sudah diatur oleh keluarga Wen. Karena bagaimanapun, keluarga Wen tidak ingin orang yang begitu tercemar sepertinya memiliki hubungan dengan mereka, jadi alangkah baik kalau dia mati di penjara. Aku hari ini datang bukan untuk berdebat denganmu tentang hal-hal yang dulu, aku ingin melihat ibuku. Aku menempatkan ibumu di tempat yang tenang untuk proses penyembuhannya, dan dia tidak bisa diganggu. Jejak ketidakwajaran melintas di mata Richard Wen. Di mana dia sekarang? Aku mau pergi menemuinya sekarang. Dia itu orang sakit, memangnya bisa kamu lihat sesukamu. Kamu menyembunyikannya. Jennifer Wen bergegas maju dan menepuk meja dengan keras. Richard, aku telah menanggung perbuatan anak kesayanganmu dan masuk penjara. Apa yang kamu lakukan dengan ibuku selama aku di penjara? Kembalikan dia padaku, hutang di antara kita lunas. Sialan, apa yang kamu katakan? Bella Zhao yang telah menguping dari tadi di luar, mendorong pintu dan bergegas masuk. Jari-jarinya dengan kuku glamor menunjuk ke arah Jennifer Wen dengan marah. Kamu jangan sembarangan ya. Padahal jelas kamu yang menabrak orang, kamu pembunuhnya, dan sekarang kamu berani membalikan fakta. Aku saat itu seharusnya meminta pengacara untuk menjatuhkan hukuman mati untukmu. Jennifer Wen mencibir. Ternyata benar, keluarga Wen berada di balik layar ketika dia dijatuhi hukuman. Selama 10 tahun hukuman, berapa tahun hukuman pasti telah ditambahkan oleh keluarga Wen kan? Kalau kamu tidak mengizinkan aku melihat ibuku, maka aku akan mempertimbangkan untuk membalikkan kasus ini. Aku dengar Cherry sekarang sudah menjadi bintang besar. Aku tidak tahu kalau masalah ini terungkap ke media, apakah itu bisa mempengaruhi karirnya? Sorot mata Richard Wen tiba-tiba menjadi tajam. Kamu berani mengancamku? Bella Zhao juga marah dan ingin menghampiri Jennifer Wen dan memukulnya. Aku sedang bernegosiasi denganmu. Jennifer Wen berjalan ke tepi jendela melihat ke bawah. Dia melihat mobil keluarga Lu yang masih diparkir di luar menunggunya, dan berkata kepada Richard Wen. Orang yang membawaku keluar dari penjara bukanlah orang bisa kalian lawan. Mereka hari ini bisa mengirimku kembali, jadi kupikir kalau aku tidak kembali, mereka pasti akan segera mencari kalian dan membuat masalah dengan kalian. Richard Wen melihat keluar jendela dengan curiga, dan dia melihat Rolls-Royce Global Limited Edition diparkir tidak jauh dari villa. Di kota ini kurang dari 3 orang yang memiliki mobil ini. Dan orang yang mampu membelinya memang bukan lawan untuk keluarga Wen. Siapa orang yang menjadi tameng untuk Jennifer Wen, hingga dia bisa tiba-tiba menjadi begitu percaya diri? Menekan mata yang kejam, Richard Wen mengeluarkan cek dari laci, menulis rangkaian angka dan menyerahkannya kepada Jennifer Wen. Jennifer, aku tahu kamu telah menderita di luar. Keadaan ibumu sangat baik, dia perlu istirahat. Dokter bilang dia tidak boleh diganggu. Setelah dia sembuh, aku pasti akan memberitahumu untuk menemuinya. Kamu bisa mengambil uang ini sebagai bentuk kompensasi dari ayah selama bertahun-tahun ini. Richard Wen menghentikan Bella Zhao yang hendak memukul Jennifer Wen sambil menyerahkan cek dengan senyuman di wajahnya. Jennifer Wen melangkah maju untuk mengambil cek itu, melihat angkanya, dan tersenyum. 50.000 yuan. Uang saku Cherry Wen setiap hari berapa puluh ribu yuan. Tidak tahu berapa juta yuan yang telah dihabiskan dalam 3 tahun terakhir ini. Bahkan saat dia di rumah sakit juga semakin gila menghabiskan uang. Bahkan gugatan terhadap Jennifer Wen waktu itu uang yang dibayarkan lebih dari 500.000 yuan. Hari ini, Richard Wen menghabiskan 50.000 yuan untuk mengusirnya pergi. Dia telah melewati banyak masa sekarat dari penjara, dan itu hanya bernilai 50.000 yuan. Jennifer Wen mencabik-cabik cek itu sambil mencibir, menatap Richard Wen dan berbalik. Kamu sebaiknya mengizinkan aku menemui ibuku secepat mungkin, karena kalau tidak, aku pasti akan membuat reputasi Cherry hancur. Cherry itu adikmu, kamu bagaimana bisa melakukan ini? Bella Zhao berteriak dengan marah di belakangnya. Oh ya, tapi kenapa yang aku ingat adalah aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Wen sejak 3 tahun yang lalu? Jennifer Wen melangkah pergi, meninggalkan Bella Zhao yang mengutuk di tempat. Baru setelah sampai di pintu rumah keluarga Wen, Jennifer Wen berjalan keluar seperti boneka rusak yang tak bertulang. Menghancurkan Cherry Wen?
Ya, itu hanya alasan yang dia buat sementara. Dengan kemampuannya saat ini, dia khawatir keluarga Wen akan mengeluarkan uang untuk menekan berita sebelum berita itu pecah, dan itu tidak akan mungkin memberikan dampak untuk karir Cherry Wen. Selain itu, keluarga Lu terus memantau dan mengendalikannya, dia tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk melakukan hal lain. Trik dan gertakan ini hanya bisa digunakan satu kali, dan tak lama semua pasti akan diketahui oleh Richard Wen. Lalu, setelah itu dia bagaimana bisa mengancam dan meminta izin bertemu ibunya pada Richard Wen lagi? Bagaimana kabar ibunya sekarang? Apakah Richard Wen bersikap baik pada ibunya? Jennifer Wen mengangkat kepalanya, menahan air matanya kembali ke lubuk hatinya, dan berjalan menuju mobil keluarga Lu. Tapi dia berhenti ketika dia melewati Ferrari merah menyala. Jennifer Wen tahu mobil ini. Itu adalah mobil mantan tunangannya Vino Yu. Pada saat ini, mobil itu sedang bergetar pada amplitudo yang sangat teratur, dan ada sebuah desahan suara yang memalukan di dalamnya.